Hai semuanya, aku Yulfa dan di sini aku akan bagikan video mengenai menjaga kebersihan organ reproduksi remaja perempuan. Tonton sampai habis ya. Banyak remaja saat ini menjalani aktivitas yang padat, seperti sekolah dengan sistem full day, diikuti dengan bimbingan belajar, dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang membuat mereka berada di luar rumah hampir sepanjang hari. Dalam kondisi ini, tidak sedikit remaja yang mengabaikan kebersihan diri, termasuk kebersihan organ reproduksi. Contohnya saja, banyak siswi yang tidak mengganti pakaian dalam setelah seharian beraktivitas. Tetap mengenakan pakaian seragam yang lembab atau berkeringat, dan bisa juga tetap menggunakan pembalut yang sama selama berjam-jam karena lupa atau tidak sempat menggantinya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu organ reproduksi? Organ reproduksi adalah organ tubuh yang berperan dalam proses reproduksi atau berkembang biak, terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Menjaga organ reproduksi pada remaja berbeda dengan anak-anak. Organ reproduksi remaja, anus, dan saluran kencing yang bermuara di sekitar alat kelamin, rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, dan peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Maka dari itu, kalian harus rajin-rajin dalam menjaga dan merawatnya ya. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Pertama, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kedua, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap setelah buang air besar, buang air kecil, dan pada saat mandi. Ketiga, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab karena dapat mencegah pertumbuhan jamur. Keempat, sebelum bersihkan alat kelamin, bersihkan lebih dahulu anus dan sekitarnya dengan sabun. Kemudian bilas bersih dengan air. Membersihkan anus dengan gerakan arah ke belakang. Kelima, sabunlah semua bagian luar yang berambut dan semua bagian sampai kelipatan atau lekuk dari arah depan. Baru siram atau bilas dengan air bersih juga dari arah depan ke belakang. Gunakan sabun non-parfum. Keenam, hindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung deodoran, sabun wangi, sabun sirih, bedak, dan bahan kimia terlalu berlebihan. Ketujuh, keringkan dengan tisu atau handuk kering yang bersih dengan cara menekan, jangan menggosok. Kedelapan, gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 3-4 jam sekali atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Selanjutnya, memperhatikan pakaian. Pakaian yang lembab dan terlalu ketat dapat mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Cara untuk memperhatikan pakaian dapat dilakukan seperti di bawah ini. Yang pertama, ganti celana dalam jika sudah terasa lembab. Yang kedua, hindari pemakaian pakaian dalam atau celana panjang yang terlalu ketat. Yang ketiga, tidak duduk dengan pakaian basah atau misalnya selesai olahraga dan selesai renang, karena jamur lebih senang pada lingkungan yang basah dan lembab. Dan yang terakhir, gunakan celana dalam dari bahan katun, karena katun menyerap kelembapan dan menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga. Selanjutnya, mengatur gaya hidup. Yang pertama, hindari seks beresiko, karena dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Juga dapat meningkatkan risiko penularan infeksi seksual atau IMS seperti HIV, chlamydia, gonore, dan lainnya. Yang kedua, mengendalikan stres. Cara mengelola stres bisa dengan berolahraga, menulis jurnal, hobi, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Yang ketiga, mengonsumsi diet tinggi protein, kurangi makan tinggi gula dan karbohidrat, karena dapat mengakibatkan pertumbuhan bakteri. Dan yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal dan seimbang. Kegemukan dapat membuat kedua paha tertutup rapat sehingga
dapat mengganggu sirkulasi udara dan meningkatkan kelembapan. Selanjutnya, perilaku yang perlu dihindari agar terhindar dari permasalahan kesehatan reproduksi. Yang pertama, menahan buang air kecil terlalu lama. Kedua, membersihkan organ intim dari arah belakang ke depan. Ketiga, berbagi handuk atau celana dalam dengan orang lain. Keempat, tidak memperhatikan kebersihan saat menggunakan toilet umum. Kelima, tidur masih menggunakan pembalut yang sudah dipakai seharian. Keenam, membasuh organ intim terlalu sering dan terlalu kuat. Yang ketujuh, langsung memakai celana dalam saat area genital belum kering. Kedelapan, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh area genital. Yang kesembilan, berbagi handuk atau celana dalam dengan orang lain. Yang ke-10, meniru tren online atau konten media sosial yang menyarankan produk kewanitaan tanpa bukti medis. Yang ke-11, menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol atau parfum untuk membersihkan area genital. Dan yang terakhir, duduk di tempat yang lembab atau tidak bersih. Selanjutnya, dampak jika tidak menjaga kebersihan. Bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih, keputihan tidak normal, infeksi jamur dan bakteri, bau tak sedap di area organ intim, masalah kesuburan di masa depan jika infeksi dibiarkan, dan risiko penyakit menular seksual atau PMS. Kapan sih kita harus ke petugas kesehatan? Yang pertama, saat keputihan yang berwarna, berbau, tidak sedap, dan menyebabkan gatal atau perih. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, terdapat luka, ruam, atau benjolan di sekitar organ intim. Yang keempat, terdapat perubahan siklus menstruasi yang drastis atau tidak teratur dalam waktu lama. Yang kelima, kulit di area genital terasa sangat kering, bersisik, atau mengelupas. Yang keenam, munculnya rasa terbakar atau panas di area vagina saat buang air kecil atau setelah beraktivitas. Nah, jika kalian mengalami tanda-tanda tersebut, segera datang ke petugas kesehatan ya. Thank you very much. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.